Indonesia dalam Kerajaan 1000 Tahun, Peran Strategis dalam Pemerintahan Yesus Kristus. Oleh Christovita Wiloto, Founder IELET Indonesia, Indonesia Young Leaders. Di tengah gejolak dunia, di mana bangsa-bangsa berlomba mencari masa depan melalui teknologi, militer, dan ekonomi, satu hal tetap pasti bagi umat percaya, Yesus Kristus akan datang kembali dan memerintah selama 1000 tahun. Wahyu 20. Lalu, pertanyaan strategisnya, apa peran Indonesia dalam pemerintahan tersebut? Apakah Indonesia hanya jadi penonton atau justru pemain kunci? Mari kita analisa secara bernas dan profetik. 1. Pemerintahan Kristus bersifat global, Indonesia tidak tertinggal. Wahyu 20 berbicara jelas, Kristus memerintah bersama orang-orang kudus di seluruh dunia. Bukan hanya Yerusalem, tapi seluruh bumi akan merasakan keadilan, damai, dan kemuliaannya. Maka pertanyaannya bukan, apakah Indonesia terlibat? Melainkan, bagaimana Indonesia terlibat? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan keragaman etnis, Indonesia bukan wilayah pinggiran, tetapi wilayah strategis dalam pemerintahan global Kristus. 2. Kebangunan rohani adalah persiapan bagi kepemimpinan di Kerajaan 1000 Tahun. Gereja-gereja di Indonesia telah lama percaya pada kebangunan rohani sebagai persiapan akhir zaman. Beberapa penglihatan dan nubuat rohani menyebut Indonesia sebagai api dari timur, sebuah pusat penyembahan dan pemutusan misionaris ke bangsa-bangsa. Artinya, Tuhan sedang mempersiapkan SDM rohani Indonesia untuk bukan hanya melayani di lokal, tapi menjadi pemimpin dalam struktur pemerintahan mesianik. 3. Kultur Nusantara yang ditebus akan memuliakan Tuhan. Yesus tidak menghapus budaya. Dia menebusnya. Gotong royong, hormat orang muda pada orang tua, kehidupan yang menyatu dengan alam, semua adalah nilai-nilai ilahi yang telah dicuri oleh dosa dan kini dipulihkan dalam Kristus. Bayangkan, tarian Papua memuliakan Yesus, musik gamelan membawa suasana surgawi, bahasa daerah digunakan dalam penyembahan internasional. Ini bukan mimpi. Ini skenario strategis kerajaan. 4. Indonesia sebagai basis pemerintahan regional dalam Kerajaan 1000 Tahun. Jangan anggap ini hal rohani saja. Mari bicara geopolitik kerajaan. Indonesia punya kekayaan sumber daya. Posisi strategis di jalur perdagangan. SDM muda yang melimpah. Dan, yang terpenting, gereja yang terus bertumbuh dalam iman dan pengaruh. Jika Kerajaan 1000 Tahun memerlukan pembagian regional pemerintahan Kristus, maka Indonesia sangat mungkin menjadi pusat administrasi Asia Pasifik.